Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 5 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Kebaikan Ditolak. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 15 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu. Pada masa kecelakaannya dan kesesakannya, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ketika kebaikan ditolak, ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan, biarlah kami bisa tetap berdiri dalam kebenaran seperti Nabi Yeremia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah berbuat baik ditolak, ketika kebaikan yang sudah diberikan dibalas dengan kejahatan atau diperlakukan dengan tidak adil, bahkan berbagai macam tindakan yang mengancam bahkan bisa berakhir dengan ancaman pembunuhan. Itulah yang dialami oleh Yesus. Itulah yang dialami oleh para nabi-nabi, itulah yang dialami oleh para rasul-rasul, itu juga yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia berkata, celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu. Pada masa kecelakaannya dan kesesakannya, dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu. Di segenap daerahmu, aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Apa yang dikatakan oleh respon Tuhan? Setelah Nabi Yeremia berkeluh kesah menyampaikan segala sesuatu tentang kondisi dirinya, tetapi justru Tuhan mengatakan bahwa seluruh kesusahan itu ada di dalam izin Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang kau kenal. Karena memang Nabi Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menjadi bagian daripada bangsa Israel. Nabi Yeremia tidak bersalah. Tetapi bangsa Yehuda, Israel, Yerusalem, mereka yang bersalah. Dan Nabi Yeremia ada di tengah-tengah mereka. Di dalam menjalankan perannya sebagai nabi yang menyampaikan kebenaran Allah. Supaya mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Tetapi karena Nabi Yeremia dipanggil di tengah-tengah mereka. Tentu kalau bangsanya mengalami kelaparan, dia juga mengalami kelaparan. Bangsanya mengalami kesulitan, dia juga mengalami kesulitan. Itu saja sudah sulit luar biasa. Tetapi yang dibelanya, yang diperjuangkannya, yang diingatkannya, Yerusalem, Yehuda, Israel justru juga menolak siapa? Yeremia. Jadi Yeremia satu, tertolak oleh bangsanya sendiri. Yang kedua, Yeremia terancam oleh musuhnya Assyria dan Babilonia. Dan yang berikut, Yeremia diizinkan Allah untuk mengalami berbagai macam kesusahan. Bukankah ini yang disebut dengan sudah jatuh, tertimpa tangga, kemudian terjatuh batu yang ada di atasnya 3 kali kesulitan. Kesusahan yang sangat luar biasa. Di dalam perjalanan sebagai orang-orang yang sudah diutus oleh Allah. Maka memang itulah yang firman Tuhan katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu yang dialami oleh Kristus. Oleh sebab itu Kristus berkata, setiap orang percaya harus memikul salib, menjalankan perintah Allah. Tentu ada kadar yang berbeda. Orang-orang yang khusus seperti nabi, seperti rasul, seperti para misionari zaman terdahulu.
Mereka mengalami semuanya, apa yang dialami oleh Yeremia, apa yang dialami tentunya oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, oleh para nabi-nabi yang dikejar, dianiaya, bahkan dibunuh, dipenggal kepalanya, disalibkan, dimasukin dapur perapian, dilempar batu, dimasukkan ke gua singa. Itu adalah bagian yang sangat luar biasa penderitaan yang dialami. Sehingga ketika kebaikan itu ditolak, tidak hanya ditolak, tetapi dibalas dengan kejahatan. Apa yang terjadi? Maka di sanalah memang dalam sebuah menegakkan, menjalankan misi karya penyelamatan Allah, misi kasih Allah, maka tidak ada yang namanya keadilan kita mencari di dalamnya. Karena tugas kita memang mengerjakan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia yang tidak adil, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu daya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kelicikan, kesewenang-wenangan, kebengisan, kejahatan, dan kekejaman. Itulah kehidupan orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah. Sehingga sebagai orang percaya, memang ada janji Tuhan yang akan dipenuhi. Namun kesempurnaan janji itu hanya kita akan alami setelah kita meninggalkan dunia ini di dalam segala persoalan, kesulitan, problem yang ada. Namun selama kita ada di dalam dunia ini, kita bisa sakit. Kita tetap bertemu dengan orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang yang menolak Allah, orang-orang yang tidak mau berjalan di dalam jalan Allah, tetapi hidup dalam kejahatan, kekejaman, kedurjanaan, fitnah, kelicikan, niat-niat busuk dan jahat. Apa yang terjadi keburukan di masa lalu, selama dunia itu tetap ada, sampai pada akhir zaman tetap juga akan terjadi. Apa yang dialami oleh Ayub, apa yang dialami oleh anak-anak Allah di zaman terdahulu, itu akan dialami oleh setiap kita masing-masing. Tapi biarlah kita tetap tidak berhenti berbuat kebaikan. Kita tetap menjalankan kasih setianya Allah yang harus kita wujudkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai perpanjangan Tuhan. Ketidakadilan setidak adil apapun yang kita terima tidak membuat kita berhenti menjalankan kehendak Allah. Perlakuan buruk seburuk-buruk apapun tidak pernah akan berhenti membuat kita terus melakukan kebaikan sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Kita tidak punya tempat untuk mencari keadilan di dalam dunia ini. Allah yang akan menegakkan keadilan, tetapi Allah yang saat ini melimpahkan segala kasih karunia kepada dunia ini, dan kita dipanggil sebagai sarana dan saluran berkat Allah ke tengah-tengah dunia ini. Bila kita menjalankan seluruh tugas dengan baik, apapun peran dan fungsi kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, dimanapun kita berada, kita akan selalu bertemu dengan kejahatan, dengan ketidakadilan, dengan tindakan-tindakan buruk. Dan kita tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Sekalipun kebaikan ditolak, bahkan kebaikan dibalas dengan kejahatan, kita tidak pernah berhenti menuju bukit Golgota. Bagaimana Yesus menyempurnakan, tidak mundur setapak pun sampai tersalib. Setiap kita masing-masing pada akhirnya ada salibnya sendiri, ada Golgotanya sendiri. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus, aku berlari-lari sampai kepada tujuan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Kemenangan dalam kehidupan, bagaimana kita setia tidak mundur untuk terus menjalankan kebaikan demi kebaikan Allah yang kita wujudkan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Ketika kebaikan ditolak, tetaplah berbuat baik. Amin.